Mari kita dengarkan doa-doa dari Al-Quran akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Al-Hafidz. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Al-Quran. Kepada beliau Ustaz Al-Hafidz, Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man hasuna fil islami af'aluh. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita insyaallah pagi hari ini berada dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentunya kita berdoa bersama, mudah-mudahan guru kita, orang-orang tua kita, wabil khusus orang tua kita di sini, guru kita di sini bersama Buya Ghazali Musannif beserta para tokoh, Pak Haji Martanya dan tokoh-tokoh yang lain, semoga Allah lindungi, Allah sehatkan, Allah panjangkan waktunya di dunia ini untuk bersama-sama kita menempuh keistiqomahan dalam syariat Allah guna mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seiring itu juga kita senantiasa memohon kepada Allah supaya kita betul-betul mendapatkan limpahan rahmah, kasih sayang, keselamatan, keberkahan. Maka kita mari berdoa bersama dengan kosakata yang singkat tahiyat islami kita yang kita hafal bersama dengan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengistijabah doa kita bersama sehingga kita betul-betul diselamatkan, betul-betul dirahmati dan diberkati kehidupan kita di dunia ini sehingga mudah kita untuk merangkai amal kebajikan guna membangun rumah kita yang kekal abadi di akhirat kelak nanti. Semoga kita semuanya mampu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan merenungkan dan kita cocokkan kehidupan kita ini dengan panduan kitab suci Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu merupakan ilmu yang sangat utuh, yang satu ayat dengan ayat yang lain saling menjelaskan dan menafsirkan. Maka sebetulnya ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada umatnya, di mana manusia pada saat itu berada dalam lembah kejahiliahan, tanpa petunjuk, tanpa penerang dari Allah Subhanahu wa taala, berada dalam degradasi moralnya yang sangat rendah sekali. Kemudian Allah selamatkan, memakai satu modul, memakai satu tuntunan. Nah, modul itu adalah Al-Quranul Karim. Tuntunan itu adalah Al-Quranul Karim. Kita bertanya,
Apakah di zaman Rasul itu sudah ada buku-buku yang lain? Adakah referensi yang lain untuk menyelamatkan umat manusia itu? Jawabannya tentu tidak. Nah, oleh karenanya sekarang kita sering bangga terhadap referensi yang lain, sering bangga terhadap kitab-kitab yang lain, sering bangga terhadap karangan guru-guru kita intelektual muslim. Itu tidak apa-apa, boleh saja kita bangga, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Justru keabsahan dalil dari sebuah referensi, dari sebuah keilmuan apapun harusnya diukur dengan Al-Quranul Karim. Bila betul-betul benar, maka dia pasti ada persesuaian dengan Al-Quran. Bila tidak sesuai dengan Al-Quran, karangan buku siapapun, profesor manapun, hadis apapun, wajib kita kaji lagi. Karena sesungguhnya kebenaran yang absolut, yang haki, yang pasti adalah Al-Quranul Karim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Al haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya mari kita ukur sekarang gerak langkah kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan serta apa yang kita sikapi sekarang ini, bukan zaman dulu, bukan zaman depan, karena zaman depan belum tentu kita masih ada. Mari kita cocokkan segala aktivitas kita, ucapan kita dengan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasannya selama kiprah kita hidup di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, Allah terangkan kita berada dan selalu senantiasa berada dalam ujian, berada dalam cobaan. Selama kita masih hidup, tidak bisa menghindar dari sebuah cobaan dan ujian ini. Seterata apapun, pangkat apapun, kita selalu berhadapan dengan ujian ini. Apakah kita menyangka orang yang kaya bebas dengan ujian? Kekayaan itu adalah cobaan. Apakah kita menyangka bahwa yang menjabat itu adalah sebuah prestis, penghargaan? Itu adalah cobaan. Semua seterata, semua lapisan kehidupan ini adalah cobaan. Baik, kalau kita berkata cobaan, apa yang diinformasikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran? Maka Allah menerangkan, misalkan kita ambil dari surat Al-Baqarah misalnya, surat Al-Baqarah ayat 155. Baik, kita coba buka. Baik, surat Al-Baqarah ayat 155, dengan tegas Allah memberikan informasi kepada kita bahwa kita selalu berada dalam cobaan dan ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum. Sungguh, karena lamnya adalah lam ditaukid. Sungguh-sungguh, nunnya juga nun taukid. Sungguh-sungguh kami uji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfih, dari rasa takut, wal ju'i, lapar, wa naqsim minal amwal, merasa selalu kurang dari perbendaharaan, harta benda, wal anfusi was samarat, begitu juga selalu merasa kurang dari anfus, merasa kurang pede, merasa kurang ganteng, merasa kurang tinggi, merasa kurang putih, merasa seterusnya.
wassamarat, merasa kurang dari buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan sabar, kabarkanlah gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya ini semua warna bagian kehidupan ini merupakan cobaan yang Allah timpakan terhadap kita semua. Apakah yang kaya tidak merasa kurang dari kekayaannya? Yang namanya uang itu selalu merasa kurang dan kurang. Tidak pernah merasa putus. Dan ini Allah tegas, dan ini Rasul pernah menegaskan kan, lau kana libni adam wadiyani min dhahabin la batagha salisan wa la yamla'u jawfabnu adam illa turab. Andaikan manusia itu mempunyai dua lembah yang penuh dengan emas permata, penuh dengan berlian, dua lembah, merasa cukupkah manusia? Tidak akan pernah merasa cukup. La batagha salisan, dia akan mengorek-ngorek, mencari-cari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfabnu adam illa turab, dan mulut anak manusia tidak akan pernah merasa puas kecuali tatkala disumpal dengan tanah. Artinya apa? Mati bin qaid alias is dead. Oleh karenanya itu jabatan apapun tidak akan pernah merasa puas. Sudah menjadi menteri, gaji gede, gak puas. Akhirnya apa? Jual telur udang. Nah begitulah kehidupan ini. Ya kalau udang biasa murah, ini biang udang, lobster. Nah begitu memang. Oleh karenanya itu Allah menekankan wabasyiris sabirin, kabarkan gembira kepada orang yang sabar. Sabar itu apa? Menerima apa adanya. Hidup ini cuma tinggal nikmatin. Jadi nikmatin apa yang ada. Usaha boleh, giatkan, aktualisasikan manajemen, tetapi sabar. Sudah bangun villa di puncak, masih merasa miskin kan? Pingin bangun lagi. Sudah punya rumah, pingin bangun villa. Sudah punya villa, pingin beli gunung. Sudah punya gunung, pingin beli laut, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini adalah sebuah ungkapan yang tidak sabar. Oleh karenanya akhir ayat ini Allah mengatakan wabasyiris sabirin, maka kabarkan gembira bagi orang yang sabar. Artinya sabar menikmati, lalu diinvestasikan apa yang ada itu guna membangun untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagian yang ada pada diri kita ini berupa ujian. Yang kaya aja merasa, yang kaya aja ujian, apalagi yang miskin. Cuman permasalahannya kita merasa diuji kalau miskin. Tidak pernah ada orang kaya itu merasa diuji. Innalillah, aku sekarang punya uang 1 miliar, Allah sedang menguji saya. Nggak ada kan? Hanya Nabi Sulaiman yang merasa itu diuji. Ketika waqala ifritum minal jinni ana atika bihi ayya apa? Waqala alladhi indahu ilmu minal kitabi ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Dan ayat selanjutnya Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi. Ini semua adalah keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah dengan prestasi ini aku mampu menjadi hamba yang bersyukur atau justru aku menjadi hamba yang ingkar. Nah, layaknya kita tiru ini pengakuan dari Nabi Sulaiman itu. Jadi mempunyai prestasi apapun, di puncak apapun, harusnya ingat pesan Nabi Sulaiman yang telah Allah akomori di dalam Al-Quran, sehingga tidak jumawah angkus sombong, lepas diri, karena semuanya itu adalah cobaan dan ujian. Baik, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita melompat kepada surat Muhammad misalnya. Surat Muhammad ayat yang ke-31 sama mengatakan ujian. Baik, sambil mencari langsung saja saya bacakan. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum
was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Sama kosakatanya dengan surat Al-Baqarah ini di ayat 155. Surat Muhammad diawali persis dengan kosakata yang sama, pakai kalimat fi'il, didahului lam taukid, dan juga ada nun taukid. Walanabluwannakum, sungguh-sungguh kami uji kalian. Hatta na'lamal mujahidin. Apa berupa ujian? Ya, ujiannya tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, bagian dari kehidupan dunia ini. Apa yang kita terima pun pula apa yang kita pikirkan. Besar, kecil, tinggi, rendah, terkenal, tidak terkenal, pangkat dan tidak berpangkat, kaya, miskin, semua adalah ujian. Dan itu Allah tegaskan lagi dalam surat Muhammad, walanabluwannakum, dan sungguh-sungguh kami uji kalian, hatta na'lamal mujahidina, sehingga kami ketahui, sehingga kami mengetahui. Bukannya Allah tidak mengetahui, Allah tanpa ujian mengetahui, tetapi ini supaya menjadi bukti ada seseorang yang berhak mendapatkan reward atau hadiah, ada seseorang yang berhak mendapatkan siksa karena tidak lolos ujian. Bukannya Allah tidak tahu, tetapi ini sebagai bukti bagi Allah untuk nantinya menegakkan punishment, menegakkan konsekuensi, memberikan hadiah, atau justru menyiksa seseorang itu dikarenakan ulah tingkah laku pilihan manusia itu sendiri. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum, sungguh kami uji kalian sehingga menjadi nyata siapa di antara kalian al-mujahidin, orang yang bersungguh-sungguh. Jadi jelas ya, diuji nih siapa nih orang yang bersungguh-sungguh dalam kehidupannya. Dan menjadi jelas was-sabirina, siapa orang-orang yang mampu bersabar. Sabar bukan pasif, sabar bukan adem-adem ayam di pojokan kamar, sabar bukan tidur-tiduran di kursi kemalasan sambil cuman nyeruput kopi dan rokok, sambil menghitung bintang, mengumpulkan kosakata jikalau seandainya seumpama. Tetapi sabar itu yang dimaksud oleh Allah adalah aktif memilih perannya. Tentu perannya itu didedikasikan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita temukan orang yang adem diam saja, itu bukan sabar. Orang yang sabar adalah orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh, yang memilih perannya dan siap terhadap konsekuensi dari sebuah peran itu. Itu orang yang sabar. Hatta pun nyawa dikorbankan, itu adalah orang yang bersabar. Nah, kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ya misalnya Habib kita, Habib Rizik, bagaimana ujian, cobaan, dilema yang disematkan kepada beliau, segala kasus seolah-olah ada ini. Ya kasus seks lah, kasus fitnah lah, mencerca Garuda lah, di mana-mana, di Bandung ada, di Jakarta ada, di semua kota seolah-olah ada nih kejelekannya, yang dan dilaporkan semuanya. Sampai-sampai seorang selebritis juga ngomong, katanya Habib ini jualan obat, ngerti kan? Sampai-sampai si selebritis itu ngomong, aku mah gak apa-apa ditempatkan di neraka, katanya. Aku juga gak pingin-pingin banget, katanya, masuk surga. Nah sampai seperti itu Habib, sehingga dalam ceramahnya Habib Rizik itu kan lucu jadinya. Ada lonte hina Habib, yang begitu itu Habib. Tapi sayang juga ya, Habib kita sehingga terpancing ngomong begitu, sini kan menjadi bully bagi Habib Rizik juga. Seharusnya bukan Habib Rizik lah yang nanggapi ini, seharusnya anak buahnya saja, karena terlalu jauh. Ya, terlalu jauh perbandingannya antara Habib Rizik dengan selebritis itu yang mengumbar, di fotonya mengumbar auratnya. Tentu ada yang menyaksikan.
yang mengumbar auratnya sampai sedada kelihatan semua, dan itu juga ngomong. Nah, yang sabar yang mana? Yang dimaksud sabar, Habib Rizik ini adalah sabar, bukan yang diem maksud saya yang sabar itu. Yang sabar yang betul-betul ngambil perannya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, apapun dipertaruhkannya, keluarganya sampai nyawanya pun dipertaruhkannya. Itu orang yang sabar. Bagi orang yang kaya, orang yang sabar itu bukan yang pelit. Kalau pelit berarti tidak sabar. Dia sabar mengeluarkan, mendermakan hartanya. Itu orang yang sabar. Bagi si ustadz bukan yang adem ayem aja. Bagi si ustadz berjuang untuk mencerdaskan bangsanya. Tidak lihat umur, tidak lihat waktu. Dan insya Allah orang tua kita termasuk orang yang sabar. Saya melihat bagaimana Buya Ghazali Musannef dengan usia yang seperti itu, yang sudah puluhan, masih mampu duduk bersama di sini. Bukannya beliau tidak alim, lebih alim dari narasumbernya, tetapi ingin membuktikan bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dibimbingnya kita di sini, duduk di tempat ini ditemaninya untuk kita sama-sama mentadabburi ayat suci Al-Qur'an. Orang tua yang seperti ini jarang, Pak. Kiai yang seperti ini jarang, Bu. Biasanya kiainya ya udah ngaji. Biasanya kiainya langsung dia pergi ke kamarnya, dan di situ ya minum kopi atau apa, tidak mendengarkan dan tidak mengayomi pengajiannya. Tetapi kita lihat semua di sini, orang tua kita Buya Ghazali Musannef selalu setia di tempat ini. Insya Allah Allah catat sebagai orang yang sabar. Amin. Insya Allah Allah luaskan rezekinya, Allah tambahkan umurnya sehingga mampu mengaktualisasikan kesabarannya dan layak kita untuk kita tiru. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin, yang bersungguh-sungguh minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Wa nabluwa diulangi lagi, dan kami uji kalian akhbarakum, tentang diri kalian. Kamu mau kemana? Nafasmu, hartamu, sikapmu, ketawamu, ucapanmu, keputusanmu, langkahmu, semuanya Allah uji. Kemana kakimu melangkah? Apa yang kamu tanda tangani dengan tanganmu? Apa yang kamu ucapkan dengan mulutmu dalam rapatmu? Apa yang kamu ucapkan terhadap tetanggamu, saudaramu? Apa yang kamu sikap? Semuanya adalah ujian. Dan itu penuh dengan konsekuensi. Oleh karenanya insya Allah orang yang lolos dari ujian ini adalah yang memakai panduan kitab suci Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Orang jalan malam-malam gak pakai senter, kira-kira gimana kondisinya? Sama kita hidup dunia gak pakai senter, nabrak-nabrak gak karu-karuan, tersesat, jurang juga kita lakoni, mungkin jatuh bangun. Supaya kita tidak jatuh bangun, terang benderang dalam kehidupan kita, pakai Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah cahaya di atas cahaya. Kalau tidak pakai Al-Quran, susah kita menyikapinya. Menyikapi maulid saja susah tuh, ya kan? Satu sisi, oh bid'ah, salah, neraka, akhirnya kita terjatuh di sana. Satu yang lain, gak ada riwayatnya, gak, macam-macam. Nah begitupun kehidupan ini harus pakai senter. Nah Al-Quran ini senter di atas senter, cahaya di atas cahaya. Baik, ini kata ujian. Baik, tadi surat Al-Baqarah ayat 155. Lalu surat Muhammad ayat 31 mengatakan tentang ujian, bahwa siapapun adanya kita pasti diuji. Baik, kita pertegas lagi. Surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat yang kedua,
bahwasannya mati, kehidupan ini, mati dan hidup pun Allah catat itu sebagai ujian kepada kita. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik perbuatannya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang menciptakan, Allah yang telah menciptakan. Walladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan al-maut, mati, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik perbuatannya. Jadi nampak jelas ya, bahwa kita itu siapapun adanya selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini menerangkan tentang ujian. Tidak ada satupun individu yang lolos dari ujian. Tidak ada satupun manusia yang bisa melepaskan diri dari ujian. Kalau pingin ujian, tentu kalau pingin ujiannya itu tidak berhenti, kalau pingin ujiannya berhenti, maka mati. Kan orang sering berkata begitu. Tetapi jangan salah, mati pun adalah ujian yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk tadi. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ternyata itu juga ujian, ayyukum ahsanu amala. Oke, setelah kita tahu bahwa kehidupan ini ujian, lalu apa sikap kita terhadap ujian ini? Sikap kita terhadap ujian ini sudah benar atau tidak? Baik, kita renungkan lagi. Ternyata kita menyikapi ujian ini menurut informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata banyak salahnya. Di mana Allah menjelaskan? Baik, kita buka surat Al-Fajr, surat yang ke-89. 89 di ayat, baik, nomor ayatnya, matanya sudah rabun. Di kosakata fa'ammal insanu idza mabtalahu, ya, di surat Al-Fajr ayat berapa itu? 15 mungkin ya. Ayat yang ke-15, fa'ammal insanu idza mabtalahu, adapun manusia ketika dicoba, diuji, Rabbuhu, ketika Tuhannya mengujinya, fa'akramahu, kemudian dikasih kelebihan, dimuliakan, dikasih uang yang banyak, dikasih ilmu yang banyak, dikasih kekuatan fisikli yang banyak, wa na'amahu, dikasih kenikmatan juga yang banyak, mudah seluruh urusannya, fayaqulu rabbi akraman, kata Allah ketika manusia diuji dengan kelebihan, dia tidak merasa diuji, tetapi dia berkata, fayaqulu rabbi akraman, terima kasih ya Allah, engkau telah memuliakan saya. Nih kata Allah. Jadi manusia itu ketika diuji dengan kelebihan, dia tidak berkata diuji. Allah yang menginformasikan loh, yang maha tahu. Ada enggak misalkan ketika diangkat menjadi presiden, lalu dia nangis-nangis, berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ketika diangkat menjadi khalifah yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya Umar Abdul Aziz yang berkata seperti itu. Kebanyakan orang-orang sekarang ketika kita mampu membeli mobil Alphard pasti alhamdulillahirabbil alamin, ngadakan syukuran tentunya. Nah, ini betul-betul nyata yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia itu diuji oleh Tuhannya berupa kelebihan, kemuliaan, kekayaan dan nikmat-nikmat, dia pasti berkata Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku.
Tetapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu, ketika Tuhannya menguji dia, faqadara alaihi rizqa, lalu membatasi, memberikan hanya sesuai dengan keperluannya saja, tidak sanggup membangun villa, tidak sanggup membeli Alphard, ya hanya dibeli yang secukupnya saja. Apa kata manusia itu? Fayaqulu rabbi ahanan, Gusti, engkau telah menghinakan aku. Itu kan? Pasti itu. Kalau lagi dirawat di rumah sakit, bukannya sabar, bersyukur juga, optimis. Banyaknya virus corona ini menyerang orang-orang penyakit karena dia tidak bersyukur, sehingga imunitas tubuhnya lemah. Akhirnya karena merasa dihina oleh Allah, direndahkan oleh Allah, berada dalam cobaan yang betul-betul dia tidak sanggup untuk keluar dari itu, maka semakin parahlah penyakitnya. Semakin parah. Belum lagi dia memikirkan debt collector, belum lagi memikirkan tentang kasus-kasusnya. Ditimpa corona yang lemah itu, pikirannya kemana-mana, tidak konsen. Ya udah, semakin mempercepat itu semua. Nah ini setelah tadi ujian itu gamblang di hadapan kita, bagian dari kehidupan ini semuanya ujian, dan Allah tegaskan itu di dalam surat Al-Baqarah, Muhammad, surat Mulk, jelas tuh gamblang ujian itu. Ternyata sikap kita yang Allah jelaskan ternyata salah. Ketika diuji dengan kelebihan, kita merasa dimuliakan oleh Allah. Kita semua berkata, fayaqulu rabbi akraman, aku sedang dimuliakan oleh Allah. Lebih dari situ nanti, aku sedang punya uang nih, aku sedang punya pangkat nih, aku sedang menjadi anggota legislator nih, mau apa lo? Kan begitu. Aku sedang menjadi wali kota nih, mau apa kamu? Sudah kepada sikap sombong. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa itu adalah cobaan dan ujian. Maka segala nikmat, segala kelebihan ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkata aku sedang dimuliakan, kamu sedang diuji. Sedang diuji. Yang dikasih cantik sekarang, yang dikasih ganteng sekarang, itu cobaan. Banyak tuh dengan kecantikannya merasa confident, akhirnya karena merasa cantik bukan orang biasa yang dihina, Habib dihina. Habib dihina dengan menampakkan dadanya, lalu menampakkan pahanya sambil menghina seorang Habib. La haula wala quwata illa billah. Begitulah keadaan cobaan ini. Jadi yang kaya jangan merasa prestis ya, yang kaya justru itu cobaan. Kelak kekayaanmu pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya jangan tenang-tenang saja. Ada tetangganya kelaparan, lalu dia tidak bisa membantu, tidak bermakna di situ, itu bahaya. Yang pejabat tidak memudahkan urusan rakyatnya, hati-hati, engkau akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang ustadz tidak mau ngajarin, hanya mengharapkan angpau saja mengajarinya, lalu transaksional, diundang ceramah ke sana berapa, diundang ceramah ke sana berapa, bahaya, hati-hati itu semua. Ini semua cobaan, men. Ini semua ujian. Oleh karenanya Allah mengatakan wabasyiris sabirin, yang sabar adalah yang memilih sikapnya yang tepat sesuai dengan panduan kitab suci Al-Quran. Dan Allah mengatakan orang merasa diuji kalau kehilangan, kalau sakit, kalau keterbatasan. Orang merasa dimuliakan kalau dia mempunyai nikmat, mempunyai kelebihan. Padahal kedua-duanya itu adalah cobaan. Apakah yang cantik merasa diuji? Tidak. Justru kita berlomba-lomba pergi ke salon, moles diri supaya cantik, karena cantik itu adalah prestis. Kan begitu. Padahal kecantikan itu bisa menggugurkan iman seseorang pria, bisa menundukkan orang. Apabila terjadi seperti itu, awas, kecantikanmu justru menarikmu ke dalam neraka. Oleh karenanya
Kalau kita kaji seperti ini, lalu apa yang kita cari? Wong semuanya juga cobaan, wong dua sisi juga ujian, maka yang kita cari keridhaan Allah. Caranya bagaimana? Terima apa adanya, nikmati, syukuri. Apa nafas yang setiap kita hidup itu bukan cobaan? Ujian. Nafasmu nanti akan bersaksi. Digunakan untuk apa nafas itu? Apa jantungmu bukan ujian? Cobaan, ujian. Nanti dia akan berbicara semua. Digunakan untuk apa itu semua? Nah, oleh karenanya kita mencari, berusaha menjadi orang luar, berusaha menjadi orang lain. Dirinya sendiri tidak pernah dikuasai dan tidak pernah diinsafi. Sehingga kita berlomba-lomba untuk menciptakan diri kita menjadi orang lain. Yang orang lain itu dalam description kita adalah tokoh yang bahagia. Misalnya yang pakai jas rapi berdasi, yang penuh dengan prestis sambutan dari masyarakat, yang penuh dengan mobil mewah, uang yang berlimpah, kan begitu tuh. Kita menciptakan description seperti itu di luar kita. Padahal diri kita adalah seperti ini. Akui, insafi diri kita ini adalah sebagai hamba Allah. Siapapun adanya, itu kondisi yang terbaik menurut Allah. Tinggal kita nikmati, lalu kita aktualisasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini cobaan. Nah, sekarang tambah lagi nih cobaan. Di dalam surat Muhammad tadi bahwasannya kita selalu akan dicoba. Ayat 31 tadi. Dalam kondisi apapun kita dicoba. Ini cobaan mulai dari semenjak bulan Maret sampai hari ini mencapai 9 bulan lamanya. Ditambah lagi belum kondisi kita sendiri, ditambah oleh Allah cobaan. Apa? Berupa wabah penyakit yang namanya Corona, COVID-19. Dan ini adalah batu uji yang hendak menguji manusia, siapa sesungguhnya yang pantas dengan proklamir dirinya sebagai orang yang beriman, serta siapa orang yang keimanannya hanya sebatas verbal mulut saja. Coba lihat dalam kenyataan sehari. Nyatanya dengan virus corona saja banyak orang yang keimanannya luluh lantak, keyakinannya kepada Allah berantakan. Sampai-sampai sholat pun sekarang pakai madhab WHO. Oke? Ada enggak di zaman dulu madhab WHO? Kita kenal madhab itu adalah madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Ja'fari dan seterusnya. Tetapi dengan virus corona ini kita pakai madhab WHO loh. Ya kan? Apa madhab WHO? Sholatnya jarang-jarang gitu kan? Itu madhab kenal gak kita zaman dulu? Gak ada. Itu madhab baru itu. Baru itu madhab. Dan yang mengaku sebagai orang yang beriman, tokoh masyarakat, kiai melestarikan madhab ini. Banyak anjuran-anjuran, hadis-hadis yang kita langgar. Bahkan kita tidak yakin terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah itu tidak turun tangan, tidak melindungi. Seolah-olah tangan Allah itu sudah diamputasi, tidak ada. Yang kita yakin adalah corona itu kejam, corona itu kuat, corona itu sadis, corona itu bahaya. Sehingga di musalla, di tempat kita sholat, pakai madhab WHO. Kan kejam itu Pak. Kita tidak pernah kenal cara sholat seperti ini. Nah, nampak jelas kan siapa orang yang beriman itu, siapa orang yang mengaku dia loyal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nyatanya banyak orang yang lebih takut terhadap virus corona padahal dia tidak menyaksikannya dibanding takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang merealisasikan sunnah WHO dibanding sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih yakin terhadap pakai masker, ya kan, dari pakai istighfar. Padahal Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa umat
umat selama engkau berada di situ ya Rasulullah. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengenakan bencana cobaan apapun apabila umat itu berada dalam keadaan istighfar. Jadi sebelum pakai masker yang lebih penting istighfar dulu. Ini protap dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu merupakan masker yang paten dari Allah. Yakin enggak ini? Kalau misalkan nanti kita sudah istighfar terkena, kita tinggal menagih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma pakai masker terkena bencana, kita nagihnya ke siapa? Ke tukang jual masker. Ya tidak ada pertanggungjawabannya. Tetapi ketika kita Allah bisa dimintakan, ya Allah, aku sudah istighfar kepadamu ya Allah, kenapa aku masih kena corona? Kata Allah, gak apa-apa. Ini dialog kita misalnya, gak apa-apa kamu kena corona. Kamu mau gak aku ganti corona yang menimpa kamu dengan keridhoanku dan sorgaku? Kan gitu. Karena bahasa hadisnya, orang yang mati kena bencana, matinya kan mati syahid kan? Mati syahid. Lalu apa yang perlu kita khawatirkan? Kita nggak usah takut dengan mati. Mati itu pasti terjadi. Kapanpun kita pasti mati. Lebih mulia mati karena corona, karena ada jaminan mati syahid, daripada mati sia-sia. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Lalu Ustaz sekarang pakai corona, pakai masker dilepas semua. Enggak. Halal memakai masker itu, tetapi jangan diyakini masker itu yang menyelamatkan. Bila seseorang pakai masker, diyakini masker yang melindungi, musyrik. Oke? Kenapa? Ya masker hanya selembar kain, punya kekuatan apa? Tetapi kita yakini itu yang melindungi. Gak ada yang melindungi itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harusnya yakin selama kita istighfar itu adalah masker pelindung. Allah menjamin tidak akan pernah kena musibah, tidak akan disiksa. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan ini dalilnya Al-Qur'an, bukan kata ulama, bukan kata profesor, jaminan dari Allah. Tetapi dengan corona ini kita tidak yakin itu semua. Kita lebih yakin dengan protap-protap WHO itu. Maka gaya Islam kita sekarang ini sudah disetir oleh madhab WHO. Dan alhamdulillah sholatnya di sini nggak pakai madhab WHO tadi, masih rapat. Kan lucu, giliran sholat pakai madhab WHO 2 meter, tapi giliran selfie pakai madhab sunnah Rasulullah. Ya kan? Giliran selfie kumpul-kumpul berdekatan, giliran sholat pakai madhab WHO. Aneh kan? Ini madhab WHO. Baik. Nah ini nampak jelas. Dengan corona ini kita ditampakkan siapa orang yang betul-betul lolos dalam ujiannya. Kalau kita merenungkan selama ini, ternyata kita tidak lolos uji. Apalagi pemerintahnya, Satpol PP-nya, lurahnya, camatnya, koramilnya ikut mendukung madhab WHO ini. Dan seolah-olah orang yang tidak mau madhab WHO ini akan dikenakan konsekuensi. Bukannya begitu? Banyak masjid-masjid disatroni, tokohnya disambangi, mau diceramahi. Alhamdulillah orang tua kita Buya Ghazali Moseneb sanggup menerangkan itu semua, sehingga masjid kita tidak ditutup. Banyak enggak orang yang seperti orang tua kita sekarang ini? Enggak ada ya? Oleh karenanya doakan orang tua kita supaya masjid kita makmur. Kenapa? Mereka takut kalau Pak Lurah udah nyambangi, udah tutup dah masjid. Takutan sama Pak Lurah kepada Allah. Kalau Satpol PP menjaga di pintu masjid, tutup masjid. Kenapa? Takut sama Satpol PP daripada Allah, kan begitu. Alhamdulillah nurul yakin orang tua kita sanggup untuk menjaga supaya kita bermadhab salafus soleh, tidak madhab WHO. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, menurut ke sekarang ini belum tepat sikap kita menyikapi cobaan corona ini, cobaan virus corona ini, karena sampai sekarang masih kita bergelut dengan penyakit ini.
ada lagi cobaannya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghebohkan, menggaduhkan kita semua. Berupa apa? Berupa penistaan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencaci makian terhadap mar'ah Islam kita, distorsi, penghinaan terhadap kemuliaan Islam kita dengan terbitnya karikatur dari Charlie Hebdo yang menggambarkan karikatur itu penghinaan, penistaan terhadap martabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilestarikan oleh pemerintah sah Prancis yang dipimpin oleh Emmanuel Macron yang menikahi selingkuhannya. Istrinya Macron itu guru SMA-nya. Saat itu Macron umur 15 tahun, istrinya itu umur 20-39 tahun. Sudah punya suami, disuruh bercerai sama Macron. Akhirnya bercerai. Tahu-tahu Macron inilah dalam usia 39 tahun terpilih menjadi presiden Perancis. Itu ngambil istri orang itu. Ya kalau muda. Hebohlah dikirim ke kita, didukung oleh pemerintah Denmark, menghimpun dana untuk merealisasikan karikatur yang diciptakan oleh Charlie Hebdo, disebar di seluruh dunia. Ini cobaan, ini ujian bagi kita yang mengaku sebagai orang yang beriman terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana sikap kita menghadapi cobaan penghinaan terhadap martabat baginda Nabi, kemuliaan marah Islam kita? Apakah Allah tidak menganjurkan, tidak menerangkan bagaimana sikap kita? Baik, Allah menganjurkan dan menyuruh kita. Kita buka misalnya surat Al-A'raf ayat 157 tentang menyikapi yang sekarang ini. Ini ujian loh. Nanti pasti ada lagi ujian-ujian yang lain. Baik. Surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban, yang telah tertulis indahum di sisi mereka, baik fit Taurati wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil, bahwa sosok baginda Nabi itu telah tertulis di dalam kitab suci mereka, di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Yang ciri-ciri seorang rasul itu adalah ya'muruhum bil ma'ruf, beramar ma'ruf. Itu rasul itu beramar ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, dan beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Ciri-ciri ini ciri-ciri, ayat ini menjelaskan ciri-ciri seorang rasul itu yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi sosoknya rasul itu bisa dikenali lewat ciri-ciri yang tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil itu. Yang ciri-cirinya wa yuhillu lahumut thayyibat, seorang rasul itu menghalalkan yang baik-baik, yang elok. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan sesuatu yang khaba'is, yang jelek. Wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim, dan seterusnya. Maka falladina amanu, maka orang yang mengaku beriman, yang meletakkan keimanannya bihi, terhadap baginda Nabi, seharusnya apa tugasnya? Wa azzaruhu, memuliakannya. Terus wa nasaruhu, membantunya.
wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya. Kembali lagi ya, Al-Qur'an ini cahaya yang dapat menerangi kehidupan kita. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, mengikuti cahaya yang diturunkan bersama baginda Nabi, atau ma'ah diartikan kepada baginda Nabi. Ulaika humul muflihun, jika kita ingin bahagia, itulah orang yang muflihun. Dipanggil oleh Allah dengan isim fa'il yang berjama, muflihun, kelompok orang-orang yang berbahagia. Jadi tugas kita menyikapi penghinaan, menyikapi pemerintah Perancis, Charlie Hebdo, pemerintah Kanada. Tugas kita wa azzaruhu, memuliakan baginda Nabi, wa nasaruhu, membantu baginda Nabi, dengan wattaba'u nuralla diunzila, dengan cara mengikuti kitab suci Al-Quran. Jika mampu itu, maka pasti kita menjadi orang yang berbahagia. Jadi wajib kita memuliakan baginda Nabi itu. Kudu kita membantu baginda Nabi itu. Memang baginda Nabi nggak diminta dimuliakan. Rasul tidak minta ditolong, dibantu, karena Allah sudah menolong. Apa sih bantuan kita? Tetapi ini konsekuensi kewajiban bagi kita yang mengaku dan meletakkan keimanan kita kepada baginda Nabi. Baik, kita bertanya, bagaimana caranya memuliakan baginda Nabi? Begitu kan? Bagaimana caranya memuliakan Nabi? Buka surat An-Nur. Buka surat An-Nur ayat yang ke-63 misalnya. Surat An-Nur ayat ke-63, la taj'alu du'a ar-rasul. Itu kosakata kalimatnya. Janganlah memanggil baginda Nabi, la taj'alu du'a rasulika du'a ibadikum ba'dah, sebagaimana panggilan di antara kalian. Jadi caranya memanggil saja belum sikap loh ini. Ini cara memanggil baginda Nabi saja, jangan panggil yang sebagaimana masyhurnya panggilan di antara kalian. Nah, di antara kita kalau akrab itu apa yang dipanggil? Biasanya memanggil namanya langsung kan? Kalau akrab sudah akrab. Nah, ini oleh Allah diajarkan tidak boleh, kata Allah. La taj'alu du'a ar-rasul. Jangan kalian panggil baginda Nabi itu sebagaimana panggilan di antara kalian. Dan ini langsung dicontohkan oleh Allah. Ketika Allah, surat An-Nur ayat 63, ketika Allah memanggil nabi-nabinya, Allah panggil namanya langsung, ya kan? Ketika Allah panggil nama Nabi Nuh, ketika Allah panggil nama Nabi Adam, Allah panggil loh namanya langsung pakai iya nida. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata. Allah memanggil namanya langsung Adam. Begitupun kan Nuh, ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Begitupun ketika Allah memanggil nama Ibrahim, ya Ibrahimu a'rid an hada. Begitupun Allah ketika mengenal nama Isa, ya Isa bin Maryam, dan seterusnya. Allah panggil namanya langsung tuh. Tetapi tidak demikian ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran tidak ada ya nida dari Allah, panggilan dari Allah yang ditujukan dengan nama Muhammad, nggak ada. Adapun nama Muhammad tersematkan itu kalam khabariyah, kalam insya'iyah. Seperti wa makana Muhammadun illa rasul. Muhammadur rasul bukan ya nida, bukan panggilan itu. Itu kalam ikhbariyah, insya'iyah. Jadi bukan memanggil. Mimba dismuhu Ahmad itu gambaran bahwa sebagian itu namanya Ahmad. Tetapi kalau Allah memanggil Nabi, sopan sekali Allah manggil. Dipanggil apa? Pangkat dan jabatannya Allah panggil. Bagaimana cara Allah memanggil Nabi? Ya ayyuhar rasul, mulia sekali. Ya ayyuhan nabi.
balligh ma unzila, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, wahai utusan, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Bahkan ketika Nabi sakit pun tidak dipanggil Muhammad, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudatsir. Nah, ini ajaran Allah. Tetapi kita umatnya kurang ajar memanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bahkan di dalam terjemahan kitab Al-Quran kita yang dikemas oleh Menteri Agama, bila ada fi'il amar pasti dia meniru, wahai Muhammad. Kan begitu tuh? Ini ajaran siapa coba? Ustaz, kan Departemen Agama profesor, gak peduli. Tetapi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memanggil Rasul itu dengan sopan. Biarkan mereka yang profesor karena mungkin merasa dikjaya, merasa senior, panggil Muhammad. Tetapi kita yang diajarkan oleh Allah tidak boleh memanggil Muhammad, tetapi manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kan begitu. Itu sebetulnya nggak boleh itu. Di Departemen Agama itu, di terjemahan itu dipanggil ya Muhammad, wahai Muhammad. Ada konsekuensinya? Baik, ada konsekuensinya. Buka surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, meletakkan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman terhadap baginda nabinya, sebagaimana Al-A'raf ayat 157 tadi, falladzina amanu bihi. Maka di dalam surat Al-Hujurat juga sama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kencangkan suaramu, fauqa sautin nabi, melebihi suaranya nabi. Jangan keras-keras suaramu, fauqa sautin nabi, wala tajharu, dan jangan kasar, jangan kencang-kencang lahu terhadap baginda nabi, kajahri ba'dikum bi ba'd, sebagaimana kencangnya suaramu ketika kamu memanggil nama teman-teman di sekelilingmu. Jika itu kamu lakukan, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, batal seluruh perbuatan kamu. Jika kamu memanggil nama Nabi Muhammad, kurang ajar terhadap nama Nabi Muhammad, biar habaib, biar syekh, biar profesor, serampangan menyebut nama Nabi Muhammad, dikatakan mamat-mamat segala. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, gugur seluruh perbuatannya sementara dia tidak merasa. Ini tidak merasa ini. Jadi ini ancaman dari Allah. Jangan semena-mena. Muhammad berkata, wahai Muhammad, itu sebutan kurang ajar. Kata siapa? Kata Allah. Nah, sekarang dengan adanya karikatur, penistaan, perendahan, pelecehan, caci maki, ini lebih dahsyat dari sekadar tajaru. Ini lebih dahsyat dari tarfa'u. Ini lebih dahsyat dari sekedar mengencangkan suara, mengeraskan suara terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ini lebih dahsyat dari itu semua. Mengencangkan suara aja dilarang, memanggil serampangan aja dilarang. Ini menghina, merendahkan, melecehkan martabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensinya bagi kita yang mengaku beriman terhadap baginda Nabi, termaktub dalam ayat wa azzaruhu, wajib memuliakannya. Maka kita heran sekarang ini, ada komunitas muslim yang mengaku beriman terhadap baginda Nabi, terlebih lagi dari keturunan habaibnya, entah yang namanya syarif, entah yang namanya sayyid, entah yang namanya habaib. Kan panggilan dari itu Rasul itu ada 3 macam kan. Kalau dari Hadramaut itu biasanya dipanggil Habib, gitu kan. Kalau dari ini negara Mesir biasanya Sayyid, gitu kan. Kalau misalkan dari Maroko biasanya Syarif. Sama itu keturunan Rasul, baik Sayyid, baik Syarif, baik Habaib. Cuman yang di Indonesia ini mayoritas dari Hadramaut. Makanya kita biasanya panggil Habib.
Kan keturunan Rasulullah kan mendunia, ada di Mesir, ada di Maroko, ada di New Zealand kan begitu. Tetapi madhab panggilan ini ada 3. Yang di Mesir namanya Syarif, yang di atau kebalik Sayyid ya, yang di Maroko namanya Syarif, yang di Hadramaut namanya Habib. Yang ke kita kebanyakan dari Hadramaut Yaman, maka kita panggil Habib. Nah, mengaku sebagai orang yang beriman, yang berkewajiban loyalitas terhadap baginda Nabi, yang Allah wajibkan untuk memuliakannya, banyak dari kalangan kaum muslimin, apalagi keturunan baginda Nabi, beralibi, berargumentasi 1001 macam alibi. Rasul itu kan berakhlak mulia, biarkan saja, gak usah ada reaksi, biarkan pemerintah Perancis menghina, biarkan pemerintah Kanada menghina kita, kita gak usah ngapa-ngapain, biarkan saja. Seandainya Rasul hidup sekarang ini, toh juga Rasul tidak akan mengadakan counter attack, tidak akan mengadakan serangan balik, tidak akan reaksi katanya. Kan begitu tuh. Ini patut dipertanyakan orang yang berargumentasi seperti itu. Baik, saya buktikan satu contoh. Di Makkah, Rasul ketika itu hidup bersama Abu Jahal. Oke, hidup bersama Abu Jahal. Abu Jahal ini pada suatu hari menampar pipi baginda Nabi karena kesal terhadap dakwah yang dipimpin oleh baginda Nabi untuk mentauhidkan orang. Kesal Abu Jahal, suatu waktu ditampar, ditempeleng pipi baginda Nabi. Nabi marah? Tidak. Nabi membalas? Enggak. Tetapi di saat itu ada seorang yang tahu peristiwa itu, bahwa Nabi ditempeleng oleh Abu Jahal. Lalu orang ini memberikan kabar terhadap Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pamannya baginda Nabi. Kalau bahasa sekarang, Ami Hamzah gitu. Ya, emang kenapa? Itu Muhammad Rasulullah keponakan kamu itu ditempeleng oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Benar? Iya. Langsung bergegas Hamzah itu, temuin Abu Jahal. Abu Jahal, kamu tempeleng Muhammad keponakan saya? Iya. Langsung ditampar sekeras-kerasnya oleh Hamzah. Ditampar sekeras-kerasnya oleh Hamzah. Nah, ini pelajaran. Kalau misalkan sekarang sebagai seorang beriman, apalagi dzurriyyatur Rasul, menghadapi cobaan, ujian, dihinanya, dilecehkannya, direndahkannya martabat baginda Nabi, seharusnya bukan pakai sikap baginda Nabi. Karena baginda Nabi gak mungkin menampar orang. Harusnya kewajibannya apa? Tiru sikap Hamzah. Tiru sikap Hamzah apa? Membela baginda Nabi, membantunya. Dan itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan beralibi berargumentasi tentang sosok baginda Nabi. Itu sosok baginda Rasul. Tetapi kita pengikutnya mempunyai kewajiban untuk memuliakan dan membelanya. Beda ya. Maka sekarang ada habaib yang dakwah di ASEAN ini, bahkan di Asia, diundang dari mana-mana, dari Yaman juga, mengatakan, sudahlah, kita tidak udah reaktif katanya, tidak usah membela. Apabila orang seperti ini patut dipertanyakan, ada hubbun Nabi enggak di dalam hatinya? Ada keimanan enggak di dalam hatinya? Orang yang seperti ini sebetulnya tidak ada kecintaan terhadap baginda nabinya, dan tidak ada keimanan terhadap baginda nabinya. Seluruh perbuatannya gugur, hancur. Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat yang kedua itu, antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Seluruh perbuatannya hancur lebur sementara kalian tidak merasa. Ya, hati-hati. Kita wajib membela. Ini Habib booming loh, berdakwah mendekati pemerintah, diundang pemerintah itu, dan mengatakan udahlah kita sabar saja. Bukan ini maksudnya sabar tadi. Bukan yang diam terhadap baginda nabinya dihina. Maka kita seharusnya, ini analog, kalau kita misalnya anak kita, istri kita dicaci maki oleh tetangga kita, dihina oleh tetangga kita, kebetulan tetangga kita itu punya warung, paham? Punya warung. Kira-kira kita mau nggak ngebeli dari warung itu?
Jawabannya tidak. Demikian juga kita cinta terhadap baginda Nabi. Ada negara memproduk produk-produk yang ada di Indonesia. Kita katanya harus membela baginda Nabi, tetapi kita konsumsi produknya. Di kita banyak produk-produk Prancis. Oke? Nah, seharusnya kita dalam membela Nabi paling tidak puasa tidak mengkonsumsi produk dari negara itu. Ada Carrefour, ada Renault, ada Aqua, gitu kan. Aqua itu perusahaan Indonesia, air Indonesia, tapi pemegang saham adalah Danone. Danone itu Yahudi Prancis. Ketika kita membeli Aqua, ngalir uang ke Danone, dan Danone itu adalah persatuan Yahudi Prancis. Makanya sekarang Ustadz Fawaz saja sudah nggak mau tuh minum Aqua itu. Saya pergi ke Sukabumi mau minum pakai Aqua, nggak mau. Banyak kok produk air yang lain, Carrefour, Alfamart, Indomart, itu Danone semua itu, dan semua. Nah, apa faedahnya kita pengajian seperti ini, mengaku cinta terhadap Rasul? Mereka dijaya, mereka menghina, uangnya untuk karikatur dari uang kita yang kita belanjakan ke sana. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, surat Al-Ahzab ayat 57 misalnya. Yang terakhir, innal ladzina yu'dzunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah. Bisa enggak kita menyakiti Allah? Allahnya ada enggak? Memang Allah itu maujud, Allah itu ada, bukan tidak ada. Masa Allah katanya gaib? Ini kan sering sekali di dalam sifat 20 katanya Allah wujudkan. Ketika kita tanya Pak Haji, Allah itu ada enggak? Enggak ada. Lah kalau Allah enggak ada, sampeyan ketika sholat itu nyembah siapa? Oke. Jadi Allah itu ada. Memang keberadaannya tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, tapi mampu dirasa oleh hati. Itu wujudnya. Innalladzina yu'dzunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, zalim kepada Allah. Allah bisa tersakiti enggak? Bisa. Ketika para habaibnya, kekasih Allah, kita sakiti, Allah juga menantang sakit. Allah juga sakit. Innalladzina yu'dzunallah wa rasulahu, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumallahu fid dunya wal akhirah, Allah laknat hidup di dunia dan akhirat ini. Wa a'addalahum adzaban muhina, dan Allah menyiapkan, mengancam dengan suatu siksa yang sangat muhin, perih, pedih, hina, menghancurkan, mengerikan. Itu muhina. Masih kurang jelas? Ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, berbicara dengan lantang dan jelas sekali dan tak di hadapan kita. Lalu kita mau pakai apa lagi? Berargumentasi apa lagi terhadap cobaan-cobaan yang sedang kita hadapi bersama? Oleh karenanya, insya Allah bubur subuh ini betul-betul mencerdaskan kita semua. Karena tidak berkutat dengan makalahnya ulama, tidak berkutat dengan pendapatnya ahli mufassir, tetapi kita betul-betul mempunyai argumentasi yang sahih, yakni dari Al-Qur'anul Karim, dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibantahkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini dengan suatu kesimpulan review dari awal, bahwasanya kita selalu berada dalam cobaan dan ujian. Nah, tadi sudah dijelaskan baik dari surat Al-Baqarah ayat 155, surat Muhammad ayat 31, dan surat Tabarak, dan sikap kita di dalam surat Al-Fajr ternyata salah menyikapi ujian ini. Dan bukti-bukti ujian ini betul-betul kita rasakan bersama saat ini, berupa yang ada di hadapan kita. Salah satu yang sangat menyita pikiran kita adalah virus corona yang sudah 9 bulan lamanya menghantui kita, menemani kita, tidak meninggalkan kita. Dan ini diuji, banyak yang gugur luluh lantah keyakinannya, Islamnya hanya sebatas warna saja, sementara prakteknya justru bukan Islam, prakteknya WHO.
Sampai kapan nih kita akan bermadhab WHO ini? Dan belum ini selesai, datang lagi cobaan yang menguji siapa sebetulnya di antara kita orang yang beriman. Nabi kita dihina, dicerca, dilecehkan. Banyak juga, jangankan orang biasa, dari kalangan habaib juga banyak juga yang luluh lantah keimanannya, yang mengaku beriman tapi justru membantu mereka yang mencerca martabat baginda Nabi. Maka kita sebagai orang yang beriman harusnya betul-betul sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, mohon maaf kurang lebihnya. Apabila ada kata yang kasar, yang tidak cocok, itu murni lahir dari kepandilan dan kebodohan saya pribadi. Apabila ada yang cocok, barangkali itu contoh dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu bersikap yang jelas, berperilaku yang jelas, yang cocok dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya sami'as saut wa ya sabiqal faut wa ya kasiyal idhami lahman ba'dal maut. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hada ijtima'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina alama wa la saqiya wa la mahruma. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighu bihi alaina jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asra'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warithan minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa la taj'alna musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la karban illa nafasta wala auran ila satarta wala muhtasiban ila a'anta wala mujahidan fi sabilika ila aba'arta wala hajatan min hawaijid dunya ila qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna bittaqwa wal istiqamah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna wa auladana fi zumrati huffazil Qur'an wa ja'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin waj'alna wa iyyahum min ibadikas salihin al-amilin al-mukhlisin ad-dakhilin al-jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli tughyan wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-isyan. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.